Jangan lupa besok hari Kamis tanggal 13 April 2023 kita akan live streaming di lahan Gusman Bojonegoro. Besok kita panen. Panen sih ya? Panen. Besok kita panen untuk teman-teman khususnya para viewer Gusman Bojonegoro. Besok langsung bisa ikut nimbrung di live Gusman Bojonegoro. Tentang informasi sudah laku berapa, besok langsung kita jelaskan di lahan. Jam? Kita live streaming jam 8.30 pagi. Oke guys, ini kita posisi sedang ada di gudangnya Tajuk G. Habis ini kita akan ngirim benih ke rumah beliau Pak Bayan Senori. Marun akan kita muati 5 kintal. 5 kintal. Tetap pada slogan kita berbagi, tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Mumpung hari puasa ini sekalian tausiah. Guys, ini tausiah bareng iki. Mumpung saya pakai sarung. Ini sarung baru, guys. Sarung baru. Jika kamu berbagi, maka kamu akan dibagi lebih oleh Sang Maha Pembagi. Jika kamu senang memberi, maka kamu akan diberi lebih oleh Sang Maha Pemberi. Paham terus? Paham. Paham terus? Iya. Di Ngalah kene. Nah, ini guys. Nanti ini yang akan kita bawa. Langsung kita bawa si Marun. Alhamdulillah, tanaman Gusman Bojonegoro sudah laku. Dan di sini saya tegaskan, besok kita bisa hitung-hitungan guys. Dengan harga yang saat ini kurang menyenangkan pun, kita masih bisa dapat hasil. Makanya Gusman Bojonegoro itu selalu pesan sama teman-teman semua, fokuslah untuk merawat tanaman sampean. Jangan tanaman baru 2 minggu sudah bingung tanya harga. Gusman Bojonegoro tidak pernah berpikir tentang harga. Yang penting rawat. Nanti kalau tanamannya dikasih bagus dan ketemu harga bagus, itu bonus. Tapi Gusman Bojonegoro meyakini bahwasanya jika kita itu suka berbagi, maka kita akan dibagi lebih. Saya meyakini itu dengan keyakinan yang kuat. Sampai saat ini tanam bawang merah selalu dapat hasil, Mas Cik, ya? Alhamdulillah selalu dapat hasil. Dan sudah dibuktikan oleh Gusman Bojonegoro tentang ucapan Gusman Bojonegoro bahwasanya untuk tanaman hortikultura itu yang paling gampang tanam bawang merah. Kalau ada teman-teman yang berpikir tanam bawang merah itu susah, bisa hubungi Mas Yusuf Wijayanto. Oke. Jadi untuk teman-teman yang benar-benar serius mau belajar tanam bawang merah, ayo kita belajar bareng, kita sharing. Kalau yang pengen membuktikan ucapan Gusman Bojonegoro, pengen didampingi oleh Gusman Bojonegoro, monggo. Jadi bukan kita mendahului kehendak Sang Pencipta. Yang jelas saya meyakini bahwasanya sifat Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga berlaku, guys. Maha pengasih, maha penyayang. Siapapun hambanya yang mau berusaha, maka niscaya akan tetap dikasih hasil
seperti yang kita inginkan. Ini keluar dari kata bejo, karena tanam bawang merah itu tidak hanya bisa mengandalkan kata bejo, kita harus belajar. Jadi ikhtiar dibarengi dengan doa. Seperti itu. Tausiah kan apa tuh poso-poso soalnya mumpung Ramadan. Jadi teman-teman biar kalau ini bermanfaat untuk teman-teman juga bisa melakukannya, meyakini bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas lebih. Satu kebaikan yang kita lakukan akan dibalas beribu-ribu kebaikan. Itu hanya satu kebaikan. Makanya sekali kita melangkah keluar dari rumah, diniati ibadah, dan kita itu selalu punya pikiran positif, selalu berusaha untuk bisa berbagi ke yang lainnya. Karena pada dasarnya orang yang sebaik-baiknya orang itu orang yang bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baiknya ini ape-ape wong, orang yang bisa bermanfaat orang lain, bermanfaat untuk orang lain, berbagi itu. Jadi ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa itu masih kalah dengan orang yang suka berbagi. Bukan berarti orang ahli ibadah itu jelek, enggak, bagus. Tapi sebagus-bagusnya itu orang yang suka berbagi. Mas Gusman ngomong itu nanti ora ya. Sampean itu bisa dengar ceramah-ceramah para ustadz atau ustadzah lah, seperti itu. Sebaik-baiknya orang itu orang yang mau berbagi dengan orang lain, orang yang manfaati, yang bermanfaat buat orang lain. Nek gak ngandel bukti dhewe. Sekecil apapun kebaikan kita itu sudah akan dibales dengan lebih. Jadi jika kehidupan kita itu kita sibukkan dengan kebaikan, kita menyibukkan diri dengan berbagi, maka dengan sendirinya kita itu akan dikasih lebih. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Di sini saya tekankan, ini mumpung poso juk tausiah tenanan ini. Di sini saya tekankan, sebaik-baiknya orang itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tak tekankan iki jen-jen engko nek aku ngomong pisan tok gak paham, Cuk. Orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, itu masih kalah bagus dengan orang yang bermanfaat untuk orang lain, orang yang suka berbagi dengan orang lain. Tapi ini jangan sampai dipotong video ini, karena orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa itu juga bagus. Tapi sebaik-baiknya orang itu orang yang bermanfaat untuk orang lain dan orang yang suka berbagi dengan orang lain. Kiko ya mulai paham juga. Paham juga? Paham Pak Ji? Alhamdulillah. Ini ada dengkot tajuk gini Pak Haji. Yo sondor. Repot aku ini. Penjelasanku ngomong ya sondor repot. Sip. Alhamdulillah. Kata dengkot tajuk gini sudah sip. Karena pada dasarnya ini sedikit cerita, guys. Ini saya kulik cerita. Pertama kali saya datang ke sini. Pertama kali saya datang ke sini, ketemu Mas Hendi, terus ketemu Pak Haji. Di situ saya bilang, kerjasama ini harus dibarengi dengan sebuah kejujuran.
saya akan tetap kerjasama dengan Tajuk GY jika selalu di situ dibarengi dengan kejujuran. Maksudnya gini guys, kalau kita jualan Labuan 1, kita akan tetap bilang Labuan 1. Kalau kita jualan Apitan, kita akan bilang Apitan. Makanya di saat kita belum berani mengeluarkan Labuan 1, itu perintah dari Mas Hendy, kita tidak akan mengeluarkan Labuan 1. Kenapa? Itu semua demi kebaikan panjenengan semua. Dan itu dapat restu dari Dedengkot Tajuk GY, Pak Ji. Betul itu Mas. Karena kita bekerja itu tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sekali 2 kali. Kita pengen kerjasama untuk selamanya. Jadi semakin ke depan semakin bagus. Kalau ada sedikit kekurangan, teman-teman bisa ngasih masukan. Kita tetap welcome, tapi kita akan selalu tanggung jawab. Kalau memang itu benih dari kita akan tetap tanggung jawab. Bahkan Pak Ji pernah bilang, kalau kita sudah bilang Apitan ini 10 hari sudah bior, jika tidak tumbuh, Gusman Bojonegoro paling bilang akan kita ganti 100%. Sama Pak Ji enggak, akan diganti 1000%. Tapi sesuai yang kita omongkan, kalau kita bilang Labuan 1 belum layak ditanam, ya belum layak. Kita tidak berani menjamin. Tapi kalau sudah bilang Apitan layak untuk ditanam, berarti kita sudah berani tanggung jawab, guys. Ini keluar, kalau kita ngirim terus sampean ungkep, sampean bosok-bosokno ya ora tukulno ya. Sesuai kriteria, sesuai cara-cara kita seperti itu. Makanya ini mumpung hari puasa, karena banyak teman-teman kadang yang tergiur dengan benih-benih yang kurang bertanggung jawab. Di sini saya tegaskan sekali lagi, ada benih dari Nganjuk, oke? Ditanam di suatu daerah, terus dibawa ke Nganjuk lagi, dibuat benih lagi. Contoh kecil gini guys, Gusman Bojonegoro tanam 500 kilogram itu guys ya, tanamannya bagus. Itu bisa jadi dibawa lagi ke Nganjuk, dibuat benih, dan nanti dikirim lagi, itu keluaran Nganjuk. Nah itu bahayanya, makanya hati-hati. Dan kita tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jadi kalau kita tanam di luar ya kita jual, tidak mungkin kita bawa kembali ke Nganjuk, kita buat benih seperti itu. Yang jelas kejujuran yang kita utamakan. Untuk para petani, saya akan selalu mendampingi. Jika ambil benih dari Tajuk GY, saya juga akan ikut tanggung jawab. Jangan lupa besok kita live streaming panen 500 kg. Kalau lakunya berapa, ini masih dirahasiakan. Besok waktu live streaming. Jadi waktu live streaming, buka harga berapa kemarin? 150, buka harga itu bebas guys. Soal lakunya berapa? Terserah. Besok. Yang jelas ada orang yang bilang kemarin itu ada penawaran 95 juta. Itu uang, katanya seperti itu. Ya uang lah guys, uang. Mau 500 kilo itu kalau laku 95, itu di saat harga itu mahal, itu masih murah loh sebenarnya. Karena harga saat ini drop, jadi laku 90, ditawar 95. Tapi yang jelas lakunya tidak 95, masih di atasnya. Berapanya? Besok kita kasih penjelasannya. Doakan semoga panenan dari Gusman Bojonegoro itu bisa berkah, bisa untuk menjadi pencerahan teman-teman semua. Dulu sewaktu Gusman Bojonegoro belum terjun ke lahan, ada yang bilang, Mas Gusman tanam sendiri, pengen lihat. Sudah tanam 2 kali. Yang kemarin laku 200, saat ini laku sekian. Nah, masih dapat hasil. Kalau di lahan Gusman Bojonegoro sendiri, kita sudah tanam berkali-kali, dari olah lahan sampai panen. Masa butuh pembuktian mana? Yang jelas, tanaman hortikultura itu paling mudah tanam bawang merah. Terlebih kalau tanam bauci cukup lempar dari pematang, kita tinggal keluar kota pulang-pulang panen. Ini kita juga terima loh cuy.
Mas Gusman ngomongin. Wis sing ngomong lek Bauci kuwi ucup. Dudu Gusman. Dadi nandur Bauci guys ya. Diuncal kok garingan guys. Blak blak blak. Wis ditinggal lunga panen guys. Lu sampean nandur Bauci kok gaya. Nandur Bauci wae gaya. Cilikane diunggah, barang wis tuwek ra diunggah mergo gak dadi. Lu nandur Bauci. Jadi sampean harus belajar. Kita semua itu tidak instan. Jadi kita belajar dari Pak Ji yang selama 20 tahun sudah berkelana di bawah merah. Kita juga belajar dari beliau. Jadi kita belajar dari mana saja. Karena sesenior apapun yang tidak mau belajar dia bakal tumbang. Sejunior apapun kalau mau belajar dia bakal bertahan. Nanti kita akan muat 500 kg atau setengah ton. Kita muat pakai marun. Kita akan kirim ke Pak Bayan Senori Tuban. Iki koyoke tau si awis tuwa. Wes. Yang tidak terima bisa komen di kolom komentar. Gusman Bojonegoro akan selalu ada di mana-mana. Jadi Mas Gusman gaya ngene-ngene. Sing gak seneng mbek Gusman pengen petok Gusman iso. Sing ngefan mbek Gusman pengen ketemu Gusman ya iso ngono ya. Jadi Gusman wi disanjung tidak akan terbang. Dicaci dia tidak akan pernah tumbang. Jadi disanjung ataupun dicaci bagi Gusman itu sama saja. Karena saya berbuat baik itu bukan karena panjenengan semua. Tapi karena memang kewajiban saya itu untuk berbuat baik. Kata-kataku ini ingat, seolah-olah Mas Gusman ini sombong. Ingat ini, sampean caci, sampean bully, sampean maki, sampean puja, nggak ngefek buat Gusman Bojonegoro. Karena Gusman Bojonegoro itu berbuat baik bukan karena sampean baik sama Gusman, bukan karena sampean bully ke Gusman, bukan. Gusman Bojonegoro berbagi dan berbuat baik itu memang sudah kewajiban Gusman Bojonegoro untuk berbagi dan berbuat baik. Sombong yang ada tujuannya itu sah. Sombong yang tidak ada tujuannya itu sam.